Pelaksanaan pemerintahan yang sesuai dengan ketetapan MPR garing 1998 telah mengembalikan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, yang mana pengertian Pancasila sebagai dasar negara diperoleh dari alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan sebagaimana tertuang dalam Memorandum DPR pada 9 Juni 1966, menandaskan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa yang telah dimurnikan dan dipadatkan oleh PPKI atas nama rakyat Indonesia menjadi dasar negara Republik Indonesia. Kemudian, Pancasila sebagai dasar negara, artinya Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara. Pancasila menurut ketetapan MPR nomor 3 garing MPR garing 2000 merupakan sumber hukum dasar nasional. Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis mengenai rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yang dimana rumusan 5 asas dasar negaranya yaitu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima, yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Sedangkan pada tanggal 31 Mei 1945, Mr. Supomo tampil berpidato di hadapan sidang BPUPKI. Yang pertama yaitu persatuan, kedua, kekeluargaan, ketiga, keseimbangan lahir dan batin, keempat, musyawarah, dan kelima, keadilan rakyat. Pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno secara lisan usulan 5 dasar negara, yaitu yang pertama, nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, yang kedua, internasionalisme atau perkemanusiaan, yang ketiga, mufakat atau demokrasi, keempat, kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Pembukaan UUD 1945 dalam hubungannya dengan batang tubuh mempunyai kedudukan. Yang pertama, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada batang tubuh. Yang kedua, pembukaan UUD 1945 merupakan tertib hukum tertinggi dan mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Yang ketiga, pembukaan merupakan pokok kaidah negara fundamental yang menentukan adanya UUD negara tersebut atau sumber hukum dasar. Yang keempat, pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang akan diwujudkan dalam pasal-pasal UUD 1945. Makna pembukaan UUD 1945 dalam perjuangan bangsa Indonesia, yaitu pembukaan yang telah dirumuskan dalam 4 alinea, dan setiap alinea kata-katanya mengandung arti dan makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Yang pertama, universal berarti mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi. Lestari yaitu mampu menampung dinamika masyarakat dan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada negara. Proklamasi 17 Agustus 1945. Makna pembukaan UUD 1945 dalam perjuangan bangsa Indonesia. Pembukaan UUD 1945 juga merupakan sumber motivasi dan inspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia. Suasana kebatinan yang melatar belakangi perjuangan bangsa Indonesia dalam merebutkan kemerdekaan tercermin dalam pokok-pokok pikiran pembukaan UUD 1945. Pada hakikatnya, cita-cita dan suasana kebatinan bangsa adalah nilai-nilai yang bersifat universal, seperti cita-cita moral, cita-cita hukum, kemerdekaan, keadilan, dan perikemanusiaan. Selain universal, nilai-nilai yang tercermin dalam pembukaan UUD 1945 juga bersifat lestari. Universal sendiri berarti bahwa pembukaan UUD 1945 mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang berada di dunia. Sedangkan lestari berarti bahwa pembukaan UUD 1945 mampu menampung dinamika perkembangan zaman. Makna-makna yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Lambang sila pertama adalah bintang. Bintang yang dimaksudkan sebagai sebuah cahaya. Bintangnya memiliki 5 sudut, maksudnya untuk menerangi dasar negara yang 5 dan tujuan negara yang 5. Sedangkan warna hitam melambangkan warna alam atau warna asli. Makna sila ini adalah percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hormat dan menghormati, serta bekerja sama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbina kerukunan hidup. Saling menghormati kebebasan, menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, serta tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain.
Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambang sila kedua adalah rantai. Mata rantai yang saling berkait, melambangkan satu sama lain, dan perlu bersatu sehingga kuat seperti rantai. Makna dari sila ini yaitu, yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban antar sesama. Yang kedua, saling mencintai sesama manusia. Yang ketiga, mengembangkan sikap tenggang rasa. Tiga, Persatuan Indonesia. Lambang sila ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin ini memiliki sulur dan akar yang menjalar, tapi tetap dari pohon yang sama. Seperti halnya keragaman suku bangsa yang menyatu di bawah nama Indonesia. Makna dari sila ini yaitu yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan. Dua, rela berkorban. Dan yang terakhir, cinta tanah air. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambang sila keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng merupakan hewan sosial yang suka berkumpul seperti halnya musyawarah, di mana orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Makna dari sila ini adalah mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, dan mengutamakan budaya rembuk atau musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Padi dan kapas merupakan kebutuhan dari setiap manusia, yakni pangan dan sandang, sebagai syarat utama untuk mencapai kemakmuran yang merupakan tujuan utama bagi sila kelima ini. Makna dari sila ini adalah bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain, dan menolong sesama. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, pengertiannya ialah peraturan negara yang memuat ketentuan-ketentuan pokok dan menjadi salah satu sumber daripada perundang-undangan lainnya yang kemudian dikeluarkan oleh negara itu. Isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari yang pertama 16 bab, yang kedua 37 pasal yang terbagi 5 bagian antara lain, yang pertama bentuk dan kedaulatan negara, yang kedua lembaga tertinggi negara, yang ketiga lembaga tinggi negara, yang keempat unsur-unsur kesejahteraan negara, dan yang kelima unsur-unsur pemerintahan negara. Yang ketiga ada 4 pasal aturan peralihan, dan yang keempat yaitu 2 ayat aturan tambahan. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 memiliki 3 sifat utama, yaitu yang pertama fleksibel, elastis, dan supel. Artinya dapat mengikuti perkembangan zaman, kapan saja dapat berlaku, sejak dulu hingga sekarang, dan sampai kapanpun. Yang kedua yaitu rigid atau tidak kaku. Artinya isi batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dapat diselami setiap warga negara Indonesia secara keseluruhan, siapa saja menjadi warga negara Indonesia mampu menyelaminya. Yang ketiga yaitu luas atau gemulai. Maksudnya dapat dilaksanakan oleh setiap warga negara Indonesia di semua tempat, di sembarang ruang, dan di mana saja dapat dipraktekkan. Selanjutnya adalah implementasi Pancasila dalam pembuatan kebijakan negara di berbagai bidang. Yang pertama, implementasi politik dan strategi nasional di bidang hukum. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum dalam kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum. Yang kedua adalah implementasi politik strategi nasional di bidang ekonomi, yaitu yang pertama mengoptimalkan peranan pemerintah dalam mengoreksi ketidaksempurnaan pasar. Yang kedua, mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan pada kemanusiaan yang adil bagi masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membangun keunggulan di setiap daerah. Kemudian yang ketiga, implementasi politik strategi nasional di bidang politik. Yang pertama, memasyarakatkan dan menerapkan prinsip persamaan dan anti-diskriminatif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, membangun bangsa dan watak bangsa, national and character building, menuju bangsa dan masyarakat Indonesia yang maju, bersatu, rukun, damai, demokratif, dinamis, toleran, sejahtera, adil, dan makmur. Yang keempat adalah implementasi politik strategi nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Meningkatkan kualitas profesionalisme Tentara Nasional Indonesia, meningkatkan rasio kekuatan komponen utama, dan mengembangkan kekuatan pertahanan keamanan negara di wilayah yang didukung oleh sarana, prasarana, dan anggaran yang memadai.
memperluas dan meningkatkan kualitas kerjasama bilateral di bidang pertahanan dan keamanan dalam rangka memelihara stabilitas keamanan regional dan berpartisipasi dalam upaya memelihara perdamaian dunia.